Mulai. Pak nih. Ulang sumpah. Maafkan aku. Halo, kenalin nama aku Fiskarani, aku dari kelas 12 MIPA 3. Di Semanis aku sebagai Ketua Umum OSIS tahun periode 2021-2022. Halo, perkenalkan nama saya Karolus Susujugo dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya di OSIS sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Sumberjo periode 2021-2022. Hai, saya Devi Wulandari, saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya di OSIS menjabat sebagai Sekretaris Umum. Hai, perkenalkan saya Siva Nur Azizah dari kelas 12 IPA 3. Jabatan saya di OSIS sebagai Bendahara Umum OSIS. Halo, jadi perkenalkan nama saya Darius Akbar Sandi dari kelas 11 MIPA 1. Saya di Semanis sebagai Sekretaris Umum MPK periode 2021-2022. Halo, perkenalkan nama saya Alan Daniarta, sering dipanggil Alan. Di sini saya menjabat di organisasi OSIS ini periode 2021-2022 sebagai Sekretaris 2 Umum OSIS. HAM, menurut saya HAM itu hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu sejak dirinya dilahirkan. HAM itu dapat bersifat universal karena HAM dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Perbedaan antara kewajiban asasi manusia dan hak asasi manusia. Tentunya ini adalah dua hal yang berbeda. Kewajiban sendiri berarti adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dari individu ke individu lain atau kelompok. Sedangkan hak asasi adalah segala sesuatu yang harus dan semestinya diterima oleh satu individu atau kelompok dari individu atau kelompok lain. Jadi begitu. Menurut saya sendiri, tujuan hak asasi manusia itu melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup serta hak atas kebebasan dan hak keamanan. Makasih. Untuk upayanya bisa salah satunya tidak mewajarkan setiap pelanggaran HAM yang terjadi, terus melaporkan setiap pelanggaran itu ke lembaga-lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM. Begitu, Kak. Oke, jadi menurut aku hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Jadi keduanya itu memiliki hubungan sebab dan akibat, di mana jika seseorang telah mendapatkan hak yang dimilikinya, maka seseorang itu juga harus melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Lalu dengan adanya harmonisasi antara hak dan kewajiban ini diharapkan tidak ada terjadinya pelanggaran maupun penyimpangan antara hak dan kewajiban manusia. Oke, jadi menurut saya faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak asasi manusia itu ada dua. Yang pertama faktor eksternal, itu meliputi lingkungan. Terus yang kedua faktor internal itu berupa kurangnya kesadaran akan HAM, kurangnya rasa empati dan simpati dari diri manusia itu sendiri, lalu kurangnya rasa toleransi. Oke, cukup itu saja. MPK itu kepanjangannya itu Majelis Perwakilan Kelas. Jadi MPK itu suatu organisasi sekolah yang bertugas mengawasi kerja-kerja OSIS. Jadi bisa dibilang itu
MPK itu satu-satunya organisasi yang bisa mengamati, memantau, dan membantu kinerja-kinerja OSIS. Begitu kan? Oke, jadi OSIS adalah salah satu organisasi yang ada di sekolah. OSIS sendiri itu kepanjangan dari organisasi siswa intrasekolah. Jadi OSIS itu bersifat intra atau di dalam, sehingga tidak berhubungan dengan organisasi lain yang berada di luar sekolah. Nah, kalau untuk anggota OSIS sendiri, sebenarnya setiap siswa yang ada di sekolah tersebut adalah anggota. Tapi ada juga nih biasanya yang tanya, lah terus bedanya sama anak-anak yang kalau ke sekolahan pakai helmet itu apa? Nah, sebenarnya itu pengurus, jadi beda ya. Anggota sama pengurus itu beda. Jadi sebenarnya haknya sama, kewajibannya aja yang mungkin berbeda karena dia sudah bersifat sebagai pengurus. Begitu. Oke, jadi struktur yang ada di dalam OSIS sendiri itu yang pertama pastinya ada ketua, ada wakil, lalu ada sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, dan ada bidang-bidangnya. Jadi di OSIS SMA Negeri 1 Sumberjo ini ada 9 bidang. Bidang yang pertama itu tentang pembinaan keagamaan. Bidang yang kedua itu mengenai pembinaan luhur dan budi pekerti. Bidang yang ketiga mengenai bela negara. Bidang yang keempat mengenai pembinaan prestasi akademik dan olahraga. Bidang yang kelima mengenai pembinaan HAM dan politik. Yang ketujuh mengenai jasmani dan kesehatan. Yang kedelapan mengenai pembinaan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang kesembilan mengenai pembinaan ilmu bahasa dan seni budaya. Oke, kalau untuk tugas OSIS sendiri itu adalah sebagai wadah partisipasinya siswa. Jadi kalau misalkan ada siswa-siswa yang mempunyai pendapat ataupun ide, bisa banget langsung disalurkan di OSIS. Lalu tugas OSIS sendiri itu pastinya adalah membantu sekolah. Jadi kalau misalkan di dalam sekolah itu ada acara-acara, kita yang membantu menyiapkannya. Jadi menyiapkan dari panitia acara, panitia konsumsi, panitia sarana dan prasarana, dan yang lain-lainnya. Oke, untuk tugas sekretaris sendiri yang pertama pasti ada surat menyurat. Kita tugasnya membuat surat keluar masuk. Habis itu kita mengabsensi setiap ada kegiatan. Terus yang ketiga, kita sebagai notulen saat ada rapat. Terus kita juga sebagai sekretaris bertugas untuk membuat proposal setiap ada kegiatan. Oke, baik. Jadi untuk tugas bendahara sendiri itu menyusun proposal kegiatan. Contohnya kayak kegiatan di OSIS itu pasti ada anggarannya. Nah, kita ngurusin anggarannya itu. Oke, jadi itu adalah pembahasan mengenai OSIS sendiri buat teman-teman semua yang memiliki minat dan bakat untuk gabung bersama kami. Bisa banget langsung DM di Instagram MPK OSIS Semanis. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton video pada siang hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Oke, kalau misalkan ada suara-suara yang lagi berisik, maafin juga karena sekolah kita sedang mengalami pembangunan.